Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Dari kasih-Mu, kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu.
mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. Jaminan mulia. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya
Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Bersyukur kita bisa bertemu kembali setelah kemarin sore kita merayakan HUT gereja kita. Tadi pada waktu datang ada yang komentar, saya pikir libur. Iya, hari ini tetap ibadah ya Bapak Ibu. Nah kita mulai, saya mengundang semua bangkit berdiri, mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Mari kita bersyukur karena Tuhan yang setia kepada kita memberi waktu kita datang menghampiri tahtanya. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau yang akan menolong, Engkau yang akan memimpin ibadah dari awal sampai akhir. Kami bersyukur jikalau kami umat Tuhan bisa menikmati hadirat-Mu karena Kristus Yesus yang telah membawa kami ke tempat ini. Biarlah segala pujian hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan. Dan Engkau yang melimpahkan berkat rahmat bagi kami semua. Kami membuka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Saudara, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Jesus is mine. Oh, what a
Mari setiap kita datang kepadanya. Celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Mari setiap kita datang kepadanya dengan hati yang hancur, dengan hati yang mau dibentuk, dengan hati yang mau dikuduskan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga yang mulia. Kami bersyukur Bapa kalau pada pagi hari ini Tuhan kembali memanggil kami, Tuhan kembali mengizinkan kami untuk beribadah pada pagi hari ini. Hari ini kami datang ke hadirat-Mu dengan kerendahan hati. Tuhan, saat kami melihat keagungan-Mu, kami sadar betapa kecil dan berdosanya kami. Kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang yang najis bibir. Perkataan kami seringkali mendukakan hati-Mu. Kami tidak layak untuk berdiri di hadapan-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Ampunilah setiap dosa kami dan kuduskanlah hati kami serta lidah kami dengan kuasa-Mu. Ubah hidup kami, layakkan kami menyembah dan melayani-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakkan dari Bapa sebelum alam semesta. Allah dari Allah, terang dari terang. Allah yang sejati dari Allah yang sejati. Diperanakkan bukan dicipta, sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari sorga dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan, dan pada hari ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci dan naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Saudara, kita beroleh hidup yang baru, itu semua karena pengorbanan Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur atas kasih Tuhan yang melayakkan kita. Bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus, mari kita pujikan. Ku hanya seorang berdosa, tapi Tuhan melayakkan kita datang kepadanya. Boleh sambil bertepuk tangan ya. Semua milikku Tuhan yang beri,
sejak ku percaya kepadanya. Tiada yang dapat ku banggakan, ku hanya seorang berdosa. Ku tak berdaya, penuh dosalah, langkahku sesat jauh dari Tuhan. Dosa membuatku jauh darinya, meski ku berdosa, selamatlah. Ku hanya seorang berdosa, diselamatkan olehnya. Ku puji Yesus dan muliakan Bapa, ku seorang berdosa, selamatlah. Ku hanya seorang berdosa, diselamatkan olehnya. Ku puji Yesus dan muliakan Bapa, ku seorang berdosa, selamatlah. Bersyukur atas pengampunan yang sudah Tuhan berikan. Saya persilakan untuk saling berjabat tangan. Kini hatiku bersukacita, ingin kabarkan Injil Tuhanku, agar orang tahu bahwasanya ku seorang berdosa, selamatlah. Ku hanya seorang berdosa, diselamatkan olehnya. Ku puji Yesus dan muliakan Bapa, ku seorang berdosa, selamatlah. Ku hanya seorang berdosa, diselamatkan olehnya. Ku puji Yesus dan muliakan Bapa, ku seorang berdosa, selamatlah. Ku puji Yesus dan muliakan Bapa, ku seorang berdosa, selamatlah. Haleluya, puji Tuhan. Siapakah yang seperti Tuhan Allah kita? Tentu saja tidak ada, hanya Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari saudara, kita sembah Allah Bapa kita dengan segenap hati kita, dan bersama-sama kita pujikan. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala penghormatan
silakan duduk kembali. Saudara, dunia kita bisa terus berubah. Tantangan hidup datang silih berganti. Biarlah firman yang akan kita dengar pada hari ini menguatkan setiap jiwa kita. Sebab ingat, pribadi yang kita sembah adalah pribadi yang kasih setianya tidak pernah berubah. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat.
Mari kita masuk di dalam doa. Kami memiliki Allah yang berkuasa, Allah yang mengerti kami, Allah yang memiliki rencana sempurna. Walaupun seringkali kami melihat situasi di sekitar kami tidak berubah, tidak seperti yang kami inginkan, tetapi Tuhan, biarlah Engkau yang menolong kami untuk kami memahami rencana-Mu, bahkan untuk kami tetap memiliki iman kepadamu. Karena kami percaya, kami sungguh-sungguh percaya Engkaulah Allah yang berkuasa dan berdaulat. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini pun kami mau belajar firman Tuhan. Kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi, mengenal Allah yang bukan hanya berkuasa tetapi Allah yang begitu mengasihi kami, bahkan Allah yang telah berkorban rela menjadi manusia, mengosongkan diri demi kami. Tuhan, kiranya Engkau juga yang akan menolong kami semua, kami semakin memahami betapa dalam kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu yang akan terus membawa kami, membentuk kami semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Selamat pagi semuanya, salam. Puji Tuhan, kita bisa kembali beribadah pada saat pagi hari ini, dan seperti biasanya kita akan melanjutkan firman Tuhan eksposisi dari Perjanjian Baru Bapak Ibu. Hari ini kita sudah sampai di 2 Korintus pasal 7 ayat 2 sampai dengan yang ke-3. Temanya adalah overcoming defensive love. Kalau saya terjemahkan secara literal mungkin kurang lebih artinya mengatasi atau melampaui cinta atau kasih yang bersifat defensif. Maksudnya apa? Nanti kita akan belajar bersama-sama. Bapak Ibu, salah satu hal yang sulit kita perbaiki di dalam kehidupan kita adalah relasi. Apalagi kalau kita ini sudah pernah dikecewakan oleh seseorang. Untuk memulai sebuah relasi, untuk memperbaharuinya itu kadang-kadang sulit. Betul atau benar? Kita mungkin akan mengatakan, aduh saya ini sudah pernah dikecewakan sama dia. Aku gak mau dekat lagi dengan dia. Hatiku sudah tertutup. Tidak ada pintu maaf bagi dia. Wah, kadang-kadang seperti itu. Betul kan? Salah satu hal yang sulit kita pulihkan itu adalah relasi, pemulihan relasi Bapak Ibu. Apalagi budaya zaman sekarang itu kan mengajarkan untuk kita itu melindungi hati kita. Sudahlah, daripada kamu disakiti terus-menerus, sudahlah daripada kamu nanti tidak enak hati, lebih baik kamu jaga diri. Kamu jaga hati, kamu jaga jarak, kamu sudah tutup, lupakan semuanya begitu. Sehingga yang terjadi Bapak Ibu, relasi itu sebetulnya tidak pulih. Relasi itu sebetulnya tidak diperbaiki, cuman hanya dikamuflase, ditutup-tutupi. Nah, kurang lebih itulah yang sempat terjadi antara Paulus dengan jemaat Korintus pada waktu Paulus menegur, pada waktu Paulus ini yang begitu mengasihi jemaat Korintus ya, dengan belak-belakan menyatakan apa sih yang kurang benar di antara jemaat Korintus. Paulus menegur dengan keras bahkan. Lalu jemaat Korintus juga pada waktu itu juga sedang mengalami banyak godaan dari rasul-rasul palsu yang sepertinya lebih menyenangkan. Sepertinya mereka lebih membuai kehidupan daripada Paulus yang menegur keras. Sepertinya rasul-rasul ini lebih enak diterima, gaya bicaranya juga lebih meyakinkan dan lain sebagainya. Nah itulah yang memperburuk
relasi pada waktu itu. Kurang lebih jemaat Korintus ada sebagian yang akhirnya apa? Menutup hati, menutup diri dengan pemulihan relasi yang baik dengan Paulus pada waktu itu. Nah, mari kita membaca di dalam 2 Korintus, kita akan belajar bagaimana sekali lagi sebuah nasihat, ungkapan hati kalau boleh saya katakan ya. Ungkapan hati dari seorang gembala, dari seorang hamba Tuhan yang begitu mengasihi umatnya. Yang begitu mengasihi umatnya pada waktu itu. Sementara umat yang dikasihinya, yang digembalakan, ada sekali lagi ada sebagian yang menutup hati mereka. Mari kita membaca di dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 2 sampai dengan yang ketiga. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun. Tidak seorang pun yang kami rugikan. Dan tidak ada seorang pun yang kami cari untung. Aku berkata demikian bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu. Sebab tadi telah aku katakan bahwa kamu telah beroleh tempat di dalam hati kami. Sehingga kita sehidup semati. Amin. Nah, sebetulnya apa sih yang terjadi kalau sampai Rasul Paulus itu mengungkapkan isi hatinya itu seperti ini? Maka kita tidak bisa melupakan bagian-bagian sebelumnya Bapak Ibu. Kalau kita melihat beberapa surat atau bagian surat di belakang-belakang atau yang sudah pernah kita pelajari di mimbar ini, sekali lagi ada sebuah relasi Bapak Ibu yang pada waktu itu kurang baik. Relasi yang kurang baik antara jemaat dengan Rasul Paulus. Sekali lagi ini bukan karena Rasul Paulusnya, tetapi karena memang ada beberapa jemaat yang bermasalah pada waktu itu karena kesalahpahaman, karena pengaruh rasul-rasul palsu pada waktu itu. Nah, jemaat Korintus Bapak Ibu sebelumnya itu diwarnai dengan ketakutan, dengan kecurigaan, dengan rasa yang terluka akibat konflik, akibat ajaran-ajaran palsu yang pada waktu itu ada Bapak Ibu ya. Sehingga hal ini membuat sebagian hati dari jemaat Korintus pada waktu itu bersifat defense, tertutup. Ya, defensif, tertutup, melindungi. Aku nggak maulah terbuka lagi, aku nggak mau menerima lagi, aku nggak mau memaafkan, aku nggak mau dekat dengan dia dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu ungkapan kalau hati itu sudah defense. Seperti kita mungkin juga ya, seperti saya juga pernah merasakan ketika saya pernah disakiti oleh seseorang. Aduh, males lah menjalin hubungan dia, apalagi memaafkan dia. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, apalagi pada waktu itu Paulus itu memberikan banyak teguran kepada jemaat Korintus. Banyak teguran Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca misalkan dari surat yang pertama, 1 Korintus misalkan ya. 1 Korintus pasal 1 sampai dengan yang keempat, itu Rasul Paulus itu memberikan teguran yang cukup keras berkaitan dengan apa? Perpecahan. Karena memang jemaat Korintus pada waktu itu ada yang ngegap kelompok-kelompok dan Rasul Paulus keras menegur di dalam 1 Korintus pasal 1. Lalu juga ada perselisihan. Kalau Bapak Ibu membaca di 1 Korintus pasal 6, Paulus menegur keras tentang perselisihan yang terjadi. Lalu juga mengenai penyalahgunaan kebebasan sebagai orang Kristen, Paulus juga ngomong keras di dalam 1 Korintus pasal yang ke-8 sampai dengan yang ke-10. Panjang lebar. Lalu di dalam kekacauan di ibadah, pada waktu perjamuan kudus jemaat kurang tertib. Perjamuan kudus mereka sebagian itu membawa roti dan mereka itu memuaskan makannya, bukan maknanya. Jadi perjamuan kudus jadi kacau, bahkan sebagian jemaat pada waktu itu menganggap perjamuan kudus itu sebagai jampi-jampi atau apalah begitu ya, menyalahartikan perjamuan kudus, enggak tertib. Paulus juga menegur keras di dalam bagian itu di pasal yang ke-11 1 Korintus. Lalu juga misalkan
teguran itu di dalam 2 Korintus pasal 12 yang nanti kita akan baca itu puncaknya. Paulus di dalam pasal 12 di 2 Korintus dia ngomong begini, aku bisa sangat keras menegur kalian gitu ya, bukan hanya dengan kelemah lembutan. Tapi aku menegur keras kalian kalau kalian memang susah untuk dinasihati, susah untuk didisiplinkan. Paulus begitu tegas. Makanya Bapak Ibu wajar ya, wajar kalau respon alami dari sebagian jemaat Korintus itu pasti akan defense. Sama kalau kita ini ya, kita ini lebih suka dipuji atau ditegur? Ayo jujur. Lebih suka dipuji atau ditegur? Ayo. Pasti lebih suka dipuji, betul kan? Kalau ditegur rasanya itu hati gak enak, betul kan? Aduh ditegur lagi, siapa sih? Oh gitu kan, kadang-kadang begitu. Tegurannya apalagi tegurannya keras, pasti gak enak. Dan itulah yang terjadi di jemaat Korintus pada waktu itu. Sebagian itu gak mau menerima teguran itu, sebagian itu akhirnya menutup hatinya begitu. Menutup hati untuk menerima Rasul Paulus. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bagian ini, sekali lagi Rasul Paulus itu mengajak mereka itu untuk sadar bahwa apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus itu sebetulnya bukan sebuah kekejaman, bukan sebuah hal yang buruk yang ingin dilakukan, bukan bertujuan supaya jemaat Korintus itu sakit hati, bukan. Tetapi sekali lagi ini adalah sebuah ungkapan hati dari Rasul Paulus. Bagaimana Rasul Paulus itu betapa mengasihi orang-orang di Korintus. Rasul Paulus begitu mengasihi mereka. Sehingga Rasul Paulus itu menegur mereka. Bapak Ibu kita bersyukur ya kalau ada orang yang dengan tulus menegur kita. Karena orang itu mengasihi kita. Sungguhan. Kalau ada orang dengan tulus menegur kita, mengingatkan kita, kita bersyukur karena orang itu mengasihi kita. Kenapa? Kalau orang itu tidak mengasihi kita, tidak peduli dengan kita, maka orang itu pasti akan membiarkan kita jatuh, membiarkan kita jungkir balik apapun. Karena apa? Ya babahno kalau orang bilang. Terserah kamu mau jungkir balik, mau apapun terserah. Aku gak akan mengingatkan kamu. Biasanya begitu, ya kan? Tapi kalau ada orang yang mengasihi dengan tulus dan menegur, bersyukur. Karena orang itu begitu mengasihi Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tidak tambah buruk. Saya pun di sini Bapak Ibu, kalau saya menegur beberapa jemaat, saya selalu belajar untuk selalu mengatakan di awal, karena saya mengasihi kamu, maka saya ngomong seperti ini. Karena saya mengasihi kamu, saya ngomong seperti ini. Supaya apa? Supaya dia tahu kalau saya mengasihi dia. Kenapa? Kalau enggak kadang-kadang itu juga bisa disalahartikan. Kadang-kadang orang bisa mengatakan, jahat ya Pak Heri ini ya negur gitu dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi Paulus ketika dia memberikan banyak teguran di surat-suratnya, itu bukan karena Paulus itu benci. Bukan karena Paulus itu ingin membuat jemaat Korintus itu menderita, bukan. Tapi ini adalah ungkapan hati. Karena Rasul Paulus begitu cinta, begitu mengasihi jemaat di Korintus. Nah, di dalam bagian ini secara khusus, Rasul Paulus kembali mengajak supaya jemaat Korintus, beberapa jemaat Korintus yang defense, yang menutup hatinya ini, ayo buka hati kembali, pulihkan hubungan, ayo kita mulai sebuah rekonsiliasi. Paulus rindu supaya mereka itu benar-benar memberi diri, membuka hati untuk sebuah pemulihan, sebuah rekonsiliasi, sebuah pemulihan relasi yang selama ini kurang baik. Nah oleh sebab itu di dalam ayat yang kita baca ini di dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 2 sampai dengan yang ketiga ini, ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Sebetulnya ini perintahnya atau ajakannya ini cuma satu, yaitu untuk membuka hati. Nah permintaannya ini cuma satu sebetulnya. Ini ada induk kalimatnya, ayo bukalah hatimu. Berilah ruang di dalam hatimu untuk
kami, untuk Rasul Paulus dan teman-temannya. Lalu di dalam bagian selanjutnya, nanti kita akan belajar, kenapa kok harus membuka hati? Alasannya apa? Lalu nanti kita juga akan belajar bagian yang terakhir, tujuannya apa kalau sudah membuka hati? Nah, nanti kita akan belajar ini ya. Sebuah proses rekonsiliasi, sebuah proses bagaimana ayo hubungan yang retak itu kita perbaiki ya. Begitu. Kita perbaiki dan itu dimulai dari mana? Dengan membuka hati. Nah, mari kita belajar bagian yang pertama dan ini adalah induk kalimatnya, perintahnya yaitu membuka hati, ajakan membuka hati. Di dalam bagian ini di sana dikatakan sediakanlah ruang bagi kami. Ya, kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesianya, berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Ya, berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu atau sediakanlah ruang bagi kami. Ini adalah perintahnya. Ini perintah utamanya. Dan perintah ini disampaikan sekali lagi ini bukan sebuah omongan begitu, enggak. Kalau kita membaca dari bagian-bagian sebelumnya sebetulnya ini adalah sebuah ungkapan emosional. Perasaan yang diungkapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus pada waktu itu. Ayo kalian buka hati bagi kami. Luaskan hatimu bagi kami. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebetulnya ajakan ini pernah disampaikan dan kita sudah bahas itu di beberapa minggu yang lalu atau bulan yang lalu. Yaitu di 2 Korintus 6 ayat 11 sampai dengan yang ke-13. Ya. Saya akan baca untuk kita ya. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Ya kan? Hati kami ini terbuka lebar bagi kamu. Ini ungkapan hati Paulus. Hati kami ini terbuka lebar bagi kamu. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Bagi kamu ada tempat yang luas, di hati kami ini tempatnya luas banget bagi jemaat Korintus begitu. Tetapi, nah ini Rasul Paulus ngomong, tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang supaya timbal balik aku berkata seperti kepada anak-anakku, perhatikan ya, kepada anak-anakku. Dari sini aja kita sudah melihat Rasul Paulus itu begitu emosional, menganggap itu ya jemaat Korintus anak-anaknya. Dia ngomong begini, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Bapak Ibu kalau kita mengingat beberapa waktu lalu ya, apa yang kita sudah pelajari dari pasal yang ke-6 ini, Paulus mencatat bahwa hambatan dalam hubungan atau hambatan di dalam relasi antara Rasul Paulus dengan jemaat Korintus itu bukan bersumber dari Rasul Paulus, bukan. Bukan bersumber dari Rasul Paulus, bukan. Melainkan dari jemaat sendiri yang di situ dikatakan apa? Merasa sesak. Hatinya itu terbatasi, terkungkung gitu. Terbatasi. Kita sudah belajar, hati jemaat Korintus pada waktu itu apa? Tertutup. Nggak ada tempat begitu. Ya, mereka atau jemaat Korintus itu memiliki ruang yang luas untuk dunia. Rasul-rasul palsu mereka terima, hatinya lapang, ayo masuk. Gitu. Tapi untuk Rasul Paulus sempit, nggak ada rasanya begitu. Jadi Rasul Paulus merasa jemaat Korintus itu mengecilkan rasa kasih sayangnya itu kepada dia. Hati jemaat Korintus itu sekali lagi justru malah terbuka untuk para rasul palsu, dunia yang pengaruh-pengaruh buruk gitu. Tapi hatinya untuk Rasul Paulus kecil. Kasihnya itu kecil. Nggak kecil banget gitu, tertutup begitu. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jikalau ini
menjadi sebuah kebenaran yang kita baca di dalam pasal ke-7 ayat yang kedua tadi. Yang dimulai dengan bukalah hatimu, berilah ruang bagi kami di dalam hatimu. Maka ini menjadi sebuah kebenaran bahwa yang terpenting itu memang hati, Bapak Ibu. Hati itu menjadi filter dari apapun, respon apapun yang ada di sekitar kita. Hati yang terluka, yang belum disembuhkan, itu akan memiliki kecenderungan apa? Menutup, betul gak sih? Hati yang belum dipulihkan, itu kecenderungannya akan menolak. Pengalaman buruk itu membuat kita itu apa? Membangun tembok agar gak disakiti lagi, gitu kan? Karena tidak disembuhkan. Tapi Bapak Ibu, Rasul Paulus mengingatkan kalau tembok itu tetap dijaga. Kalau hati itu tetap tidak dipulihkan, masih tertutup, maka ya nggak ada pemulihan itu. Nggak ada relasi itu nggak ada. Makanya ketika Rasul Paulus berkata sediakanlah ruang bagi kami. Rasul Paulus itu tidak sekedar meminta supaya jemaat Korintus itu ayo terimalah aku secara fisik. Mungkin mereka menerima dengan ramah. Mungkin mereka memberikan makan atau tempat tinggal dan lain sebagainya. Tidak sebatas itu, bukan hanya sebatas fisik, tetapi sekali lagi Rasul Paulus itu meminta jemaat Korintus itu membuka hati. Ini yang terpenting, gitu ya. Kecurigaan, emosional yang menolak itu selesaikan dengan cara membuka hati. Ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi problem itu ada di hati. Kalau hati belum diselesaikan, kalau hati ini belum terbuka, maka susah untuk memulihkan sebuah rekonsiliasi. Problemnya ini di hati, harus dibersihkan, harus dipulihkan, harus benar-benar clear. Karena kalau enggak Bapak Ibu, kalau hati itu sudah dipenuhi dengan kecurigaan, kebencian, ya kan? Curiga, benci, negatif, maka Bapak Ibu bukan hanya sulit untuk memulihkan sebuah relasi. Bahkan itu juga menjadi pemicu untuk kita itu melihat orang itu juga senantiasa salah terus Bapak Ibu. Ya. Kalau hatinya itu sudah sakit, apapun yang dilakukan oleh orang itu terlihat salah, betul gak sih? Kalau kita tersakiti, terus kita ini benci nih sama seseorang misalkan gitu ya. Hati kita ini sudah benci nih. Orang itu melakukan apapun kepada kita itu pasti akan menganggapnya salah, betul atau benar? Orang itu nggak tanya sama kita akan berpikir ini sombong, nggak tanya, gitu ya. Tapi sebaliknya orang itu tanya kepada kita, menyapa dengan baik-baik, apa yang kita pikirkan? Maksudnya apa ya? Nanya baik, pasti ada sesuatu, gitu kan? Jelek terus Bapak Ibu. Apapun yang dilakukan orang itu pasti jelek, pasti negatif. Kenapa? Karena hatinya ini nggak dipulihkan. Dan kalau kita tetap menutup itu, tetap tidak menyerahkan itu kepada Tuhan, kita tidak mau terbuka, kita tidak mau memberikan ini kepada Tuhan. Tuhan yang akan memulihkan, ya, mengingat akan kasih Tuhan. Maka itu akan selamanya kita alami Bapak Ibu. Nah Rasul Paulus itu mengajak, ayo buka hatimu. Karena ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Buka hatimu, begitu. Bapak Ibu, saya mengatakan begini ya, membuka hati itu bukan berarti mengabaikan kebijaksanaan atau berpura-pura bahwa luka tidak pernah ada. Membuka hati itu bukan berarti ya sudahlah, dia itu salah tapi terus kita menganggap itu benar sebagai satu pemakluman. Enggak, bukan seperti itu. Membuka hati itu juga bukan menyangkal bahwa enggak apa-apa aku kuat gitu. Enggak. Kalau kita tersakiti ya memang kita merasakan tersakiti Bapak Ibu. Ya kita memang jujur, iya hatiku memang sedih, sakit gitu. Jangan berpura-pura.
Membuka hati itu bukan berarti terus mengabaikan kebijaksanaan, ya, membiarkan sebuah kesalahan terus menerus terjadi, bukan. Atau berpura-pura bahwa luka ini nggak pernah ada, itu namanya menyangkal diri. Tapi yang dimaksud dengan membuka hati itu, Bapak Ibu, ini perhatikannya, memberi kesempatan bagi kasih karunia Allah itu bekerja lebih besar daripada kepahitan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi di tempat ini yang sudah mengikuti Camp Gap pasti akan lebih mudah memahami apa yang saya katakan. Membuka hati itu memberi kesempatan bagi kasih karunia Allah bekerja lebih besar kepada kepahitan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, membuka hati itu adalah ketika kita menyerahkan segala kesakitan kita, kepahitan kita, hati yang terluka ini kita serahkan kepada Kristus. Kita bawa di bawah kaki salib Kristus. Kita serahkan, Tuhan ini aku sakit, Tuhan ini aku terluka. Tuhan ini aku, hatiku tuh benci kepada orang tuaku, kepada istriku, suamiku, anakku, dan mungkin orang lain yang Bapak Ibu bisa sebutkan. Dan Bapak Ibu bawa kepada salib Kristus dan Bapak Ibu membiarkan kasih karunia itu bekerja memulihkan hati Bapak Ibu. Bapak Ibu diingatkan kembali Bapak Ibu. Bagaimana Kristus yang adalah juru selamat kita itu juga sebetulnya juga pernah merasakan apa yang kita rasakan. Dan Tuhan kita itu begitu memahami apa yang kita rasakan. Ketika kita mungkin merasakan ditolak Bapak Ibu, bukankah Tuhan Yesus juga pernah ditolak? Mungkin ketika kita pernah merasakan yang namanya dilecehkan secara seksual, bukankah Tuhan Yesus juga pernah dilecehkan secara seksual? Mungkin kita begitu sakit hati karena keluarga menolak kita. Bukankah Yesus bahkan dianggap gila oleh keluarganya? Membuka hati berarti memberi kesempatan bagi kasih karunia Allah bekerja lebih besar daripada kepahitan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang pertama ya, membuka hati karena itu menjadi penting sekali di dalam proses pembentukan kita. Nah di dalam bagian selanjutnya setelah Paulus memberikan ajakan, ayo buka hati. Rasul Paulus sebetulnya di dalam bagian ini bukan hanya mengatakan ayo pokoknya terimalah begitu, enggak sih. Kepercayaan itu tidak dibangun hanya dengan kata-kata Bapak Ibu. Tetapi dengan kehidupan yang diuji. Secara khusus Rasul Paulus ketika mengatakan ayo terima aku di dalam hatimu gitu. Itu bukan hanya ya wis ngomong toh, enggak. Tapi sebetulnya Rasul Paulus itu di dalam bagian yang kedua itu menunjukkan alasannya kenapa begitu. Alasannya kenapa? Karena itu ada sesuatu yang diuji. Ada sesuatu tindakan yang terlihat. Ada kehidupan yang dapat diuji dan itu nyata. Realistis begitu. Nah ini menjadi pertimbangan untuk jemaat menerima atau membuka hati mereka. Nah secara khusus Bapak Ibu di dalam bagian ini, secara khusus memang Rasul Paulus berbicara tentang integritas dia sebagai seorang hamba Tuhan. Ya, integritas dia sebagai seorang hamba Tuhan. Ya, integritas yang teruji. Nah Paulus memberikan pembelaan diri sekali lagi, ini bukan untuk membanggakan diri, bukan ya. Karena konteksnya adalah Rasul Paulus ini pengen mengajak, ayo kamu buka hati, kamu terima aku ini seperti ini. Gitu. Ini bukan sombong, bukan. Tapi ini menunjukkan atau bahwa tidak ada alasan untuk jemaat Korintus itu memang menutup hati, nggak ada alasan. Gitu. Nah ada Rasul Paulus menegaskan 3 hal yang menarik di dalam bagian ini ya. Yang pertama itu adalah tidak melakukan kesalahan kepada siapapun. Ya. Tidak melakukan kesalahan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesalahan di dalam bagian ini bukan berarti Rasul Paulus tidak pernah salah, enggak ya. Tidak pernah salah, wah Rasul Paulus ini orang suci, bukan. Tapi maksudnya adalah Rasul Paulus itu tidak melakukan satu kesalahan spesifik
dalam arti merugikan orang lain, gak pernah dia itu merugikan orang lain, itu tidak pernah. Nah ini bagian yang pertama ya. Paulus tidak menyalahgunakan otoritas, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melihat sejarahnya atau latar belakangnya, sekali lagi ada banyak rasul-rasul palsu itu yang mempergunakan otoritas itu demi kepentingan perut mereka sendiri. Ya, mereka pinter ngomong, mereka berorasi, menyenangkan telinga, dan akhirnya jemaat tergoda mengikuti, dan itu digunakan itu jabatannya itu ya. Seperti beberapa waktu sekarang ini kan banyak ya pejabat-pejabat yang mempergunakan jabatannya untuk korupsi dan lain sebagainya begitu. Yang penting perutnya, kantongnya gitu. Nah Rasul Paulus ngomong, aku tidak melakukan kesalahan kepada siapapun, aku tidak merugikan mereka sama sekali, tidak. Karena memang Rasul Paulus tidak mempergunakan otoritas kerasulannya untuk bertindak tidak adil atau untuk kepentingan pribadi. Rasul Paulus benar-benar tulus melayani. Lalu juga Rasul Paulus alasannya kenapa jemaat Korintus ini harus membuka hati. Tidak merugikan siapapun. Ya, tidak merugikan siapapun. Nah, menarik sekali kata kerja merugikan yang digunakan di sini itu adalah artinya itu bisa berarti membinasakan. Ya, membinasakan. Atau juga bisa berarti merusak, Bapak Ibu. Merusak. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia tadi merugikan ya, tapi itu sebenarnya merusak. Aku tidak merusak, atau di dalam terjemahan yang lain, tidak ada seorang pun yang aku rusak. Tidak ada seorang pun. Nah kenapa Paulus ngomong begini? Karena sekali lagi Rasul Paulus ingin menyatakan itu loh. Lihatan rasul-rasul palsu, orang-orang yang kalian terima, orang-orang yang ada di hati kalian itu justru merusak moral kalian. Mereka mengadakan doktrin-doktrin palsu, mereka menyesatkan, tapi kalian itu begitu seneng. Ya ini pinter-pinternya rasul palsu ya. Mungkin kalau kita hidup di zaman itu mungkin kita juga tergoda kali ya. Karena kan rasul-rasul palsu itu kan kalau kita melihat sepintas yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu apa? Mereka itu kan ngomongnya pinter, ya kan? Bukan hanya ngomongnya pinter, tapi yang disampaikan itu sesuatu yang menyenangkan telinga. Gitu. Ya kan? Mungkin kalau zaman sekarang kurang lebih kayak motivator gitu. Orang kan senang mendengar, semangat gitu. Tapi itu Injil yang lain. Itu menyesatkan dan jemaat Korintus itu menerimanya. Cilaka bukan? Nah Rasul Paulus mengatakan, tidak ada seorang pun yang aku rugikan atau yang aku rusak. Enggak ada. Aku datang membawa dengan satu kebenaran, Injil yang murni. Itu yang selalu disampaikan oleh Rasul Paulus. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lalu yang ketiga, ini juga menarik. Tidak mencari untung dari siapapun. Ya, tidak mencari untung dari siapapun. Nah kalau kita melihat kata kerja yang digunakan ya, cari untung. Ternyata ini beberapa kali digunakan, 4 kali di dalam 2 Korintus ini, di dalam arti yang sangat jelas dan konsisten, yaitu berbicara tentang apa? Keuntungan pribadi. Masalah finansial. Masalah finansial. Rasul Paulus mengatakan, tidak ada seorang pun yang darinya aku tuh mencari keuntungan. Paulus memiliki satu integritas finansial yang tinggi Bapak Ibu. Ia tidak pernah mengeksploitasi jemaat atau mencari keuntungan dari persembahan yang dia kelola ataupun yang ia terima Bapak Ibu. Ini penting sekali ya. Ini kalau zaman sekarang itu pada waktu saya membaca ini, mempersiapkan ini beberapa waktu yang lalu, saya benar-benar diingatkan benar ya. Salah satu godaan yang terbesar dari hamba Tuhan itu ya, itu adalah keuangan Bapak Ibu. Berapa gereja yang bubar, pecah, gontok-gontokan. Itu gara-gara hamba Tuhan cinta uang.
Saya tidak mengatakan uang nggak perlu ya. Uang itu penting. Tapi yang harus diwaspadai adalah cinta uang, itu yang bahaya. Berapa banyak kita mendengar Bapak Ibu, bukan hanya di Indonesia, di luar negeri juga kan. Ada hamba-hamba Tuhan yang menggelapkan uang gereja. Bukan hanya M, tapi triliunan Bapak Ibu. Mengerikan bukan? Berapa banyak hamba Tuhan yang mengeksploitasi jemaat dengan slogan-slogan yang rohani. Beri perpuluhan, nanti lipat ganda 10, 100 kali lipat. Tujuannya untuk apa? Hanya untuk kantongnya. Bapak Ibu, di tempat ini ada satu jemaat yang pernah tanya kepada saya, Pak, di tempat ini enggak pernah ya ngomong tentang persembahan, perpuluhan, apa kayak gitu loh. Biasanya saya di gereja lama itu setiap minggu loh Pak, itu diingatkan, itu rasanya itu sudah kayak didoktrinasi gitu. Nah, di tempat ini kok enggak ada gitu. Bapak Ibu, saya ngomong sama orang itu, ya di tempat ini memang jarang ngomong seperti itu. Karena itu merupakan bagian dari iman, bagian dari kasih orang itu yang mengasihi Tuhan pasti akan memberikan. Gitu. Jadi nggak perlu diingatkan. Gitu. Dan di tempat ini selalu transparan Bapak Ibu. Saya sebagai gembala di tempat ini, keuangan gereja Bapak Ibu ya, saya sama sekali tidak memegang dan tidak berotoritas untuk bahkan mengeluarkannya. Itu semua ada yang ngatur. Bahkan REK Indonesia itu kan pakai apa itu namanya? Yang mengaudit itu dari luar. Kenapa sih? Karena kita pengen setiap uang yang dikumpulkan itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Digunakan dengan tanggung jawab. Itu di tempat ini. Setiap rupiah itu benar-benar dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ya kita bersyukur sampai saat ini Tuhan memampukan ya kita di tempat ini. Bapak Ibu ya dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus mengatakan sama sekali dia tidak mencari keuntungan dari jemaat-jemaat. Integritas seorang pelayan Tuhan menjadi satu jawaban yang terbaik Bapak Ibu. Dari segala tuduhan kritik, dari salah paham jemaat di Korintus pada waktu itu. Dan Bapak Ibu, ini integritas itu apa sih sebetulnya? Integritas itu bukan tentang menjadi sempurna Bapak Ibu. Melainkan tentang hidup dengan ketulusan di hadapan Allah. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus pada waktu itu. Nah di dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu, mari kita juga belajar ya dari bagian ini. Ketika kita mengatakan atau ketika kita berpikir bagaimana aku bisa diterima oleh orang lain, menjadi berkat bagi mereka. Ya. Bukan hanya kita berharap mendoakan orang itu menyerahkan atau membuka hatinya, roh Allah bekerja di dalam orang itu. Bukan hanya kita berdoa berharap anugerah Allah yang mengubah hati orang itu atau mengubah hati kita. Tetapi dari bagian ini kita juga belajar Bapak Ibu, bagaimana hati kita sendiri itu juga harus memiliki sebuah integritas. Supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Supaya orang itu tidak tersandung dengan kehidupan kita. Sebuah integritas, sebuah hati yang di situ dikatakan tulus di hadapan Tuhan. Nah ini yang ditegaskan oleh Rasul Paulus ya pada waktu itu. Jadi nggak ada alasan sebetulnya jemaat Korintus itu untuk menutup hati, nggak ada. Karena memang integritasnya terbukti. Nah demikian juga dengan kita ya. Ketika kita diterima oleh orang, ketika kita menjadi berkat bagi siapapun Bapak Ibu. Biarlah itu bukan berdasarkan karena orang itu takut, bukan berdasarkan karena sungkan, tapi karena memang kita memiliki integritas. Di mana orang bisa melihat kita, orang bisa percaya kepada kita, orang bisa diberkati melalui kehidupan kita. Itu alasannya. Lalu yang terakhir, yang ketiga, tujuan membuka hati. Di dalam bagian ini di sana dikatakan kasih yang rela hidup dan rela mati bersama. Bapak Ibu, ketika Rasul Paulus itu memberikan banyak teguran, ketika Rasul Paulus ini juga memberikan pembelaan, bisa saja
pembelaannya itu disalahartikan. Bisa saja pembelaannya itu disalahartikan sebagai sesuatu yang menghakimi. Tetapi di dalam bagian ini Rasul Paulus menegaskan kembali. Aku berkata demikian, buka hati tadi itu, bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu. Sebab tadi aku telah katakan, tadi yang mana? Itu merujuk di pasal yang sebelum-sebelumnya, ya, nasihat-nasihatnya. Sebab tadi aku telah katakan bahwa kamu telah beroleh tempat di dalam hati kami, sehingga kita sehidup semati. Ini di pasal 6 ya. Paulus kan sudah ngomong, bagi kamu di dalam hati kami tempatnya luas. Kamu di dalam hati kami ini wah terbuka untuk kamu. Paulus sudah ngomong dan dia ditegaskan di dalam bagian ini. Kenapa sih? Supaya sehidup semati, Bapak Ibu ya. Menegaskan bahwa pembelaannya, tegurannya di masa lalu itu sekali lagi itu bukan menghukum. Bukan menghakimi. Tapi karena memang Paulus itu begitu mengasihi jemaat Korintus. Tulisan-tulisannya yang penuh dengan air mata, Bapak Ibu. Itu bukan untuk menghakimi. Tapi supaya jemaat Korintus itu tahu betapa besar kasihnya kepada mereka. Bahkan Paulus di dalam bagian ini menegaskan kasih yang besar itu sampai Paulus mengatakan apa? Kita itu siap hidup, siap mati bersama-sama. Kalau di dalam terjemahan Indonesia, sehidup semati. Tapi kalau di dalam terjemahan yang lain di sini dikatakan siap untuk mati dan siap untuk hidup. Itu ya, bukan sehidup semati tapi siap untuk mati dan siap untuk hidup. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat sekali lagi ini adalah sebuah komitmen kasih dari hati seorang gembala, Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ya. Ketika dia mengatakan siap untuk mati bersama dan siap untuk hidup bersama. Ya, ada satu kebersamaan yang Paulus ingin katakan, kita itu loh enggak terpisahkan. Enggak terpisahkan. Seperti Bapak Ibu pada waktu ya yang sudah menikah gitu ya, janji sehidup semati. Artinya apa sih? Enggak dipisahkan. Ya, mati bersama, kesetiaan, ada empati di masa-masa sukar, masa-masa penderitaan, masa-masa ujian ya bersama-sama, betul kan? Sehidup bersama di dalam sukacita, di dalam pertumbuhan bersama, di dalam persekutuan sehari-hari bersama begitu. Itu sehidup semati, kan begitu. Nah, Rasul Paulus mengatakan di dalam bagian ini, ketika dia mengatakan sehidup semati, dia ini mengatakan dia itu siap kok menanggung penderitaan paling berat. Bahkan sampai mati sekalipun demi jemaat Korintus. It's okay. Dia juga mengatakan, kalaupun nanti ada sukacita, aku akan ikut kok bersukacita bersama-sama. Dan itu tidak terpisahkan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi satu pembelajaran yang penting bagi kita Bapak Ibu ya. Inilah sebetulnya gambaran kasih Kristus yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan ini menjadi satu pola, menjadi satu dasar, menjadi satu model kasih Kristiani Bapak Ibu. Kasih Kristiani itu bukan hanya sekedar tidak saling merugikan. Pokoknya aku enggak merugikan kamu, ya udah itu kasih. Bukan. Kasih Kristiani itu tidak hanya sebatas pokoknya aku enggak nyenggol kamu. Enggak. Kasih Kristiani itu tidak sekadar tidak saling merugikan, tetapi apa? Kasih Kristiani itu ada satu komitmen untuk saling apa? Menanggung beban. Menanggung beban bersama-sama. Semalam sempat disinggung sedikit tentang bagaimana kita ini menjadi penjaga bagi saudara-saudara kita. Betul ya? Di renungan HUT. Kita ini menjadi penjaga bagi saudara-saudara seiman kita. Dan kasih Kristiani ini, ya seperti itu. Bukan hanya, ya aku diam, ya enggak menyakiti kamu, ya sudahlah pokoknya kita jalan gitu aja. Enggak. Lebih dari itu, ada satu komitmen.
bersama-sama, menanggung beban bersama, menjadi penjaga, memperhatikan satu dengan yang lain. Itulah kasih Kristiani dan itulah ajakan yang Rasul Paulus sampaikan pada waktu itu, ungkapan hatinya ketika dia menyatakan kasihnya kepada jemaat di Korintus. Nah, sebagaimana Kristus telah mati dan bangkit bagi kita, kita itu juga harus meneladani. Sebagai jemaat kita itu juga dipanggil ya, memiliki keterikatan hati yang siap melewati masa-masa sulit. Masa-masa sulit kita hadapi bersama-sama. Masa-masa yang terbaik pun kita hadapi bersama-sama. Makanya Bapak Ibu di dalam kekristenan, ungkapan yang mengatakan ada uang abang disayang, enggak ada uang abang ditendang, itu enggak berlaku Bapak Ibu, ya kan? Enggak bisa. Mau ada uang, enggak ada uang, abang tetap disayang, gitu ya kan? Tapi apakah gampang? Susah ya. Tapi Bapak Ibu ketika hati kita terbuka, ketika kita menyerahkan hati kita kepada Kristus, ketika kita mengingat apa yang sudah Kristus lakukan, maka kasih karunia itu yang memampukan kita. Kasih karunia itu yang memampukan kita. Kita mengingat Bapak Ibu, pada waktu manusia berdosa, saya dan saudara berdosa, pada waktu menolak ya Kristus Yesus, apakah Kristus membalas dengan menjauh? Pada waktu kita lupakan Tuhan, pada waktu kita menyakiti hati Tuhan misalkan gitu ya. Apakah Kristus terus, wah ini anakku satu ini ya, enggak manut sama aku ya. Anakku satu ini menyakiti aku terus, gak rajin, gak pelayanan. Sudahlah aku meninggalkan dia. Apakah Kristus seperti itu? Enggak. Kristus tetap mencari kita Bapak Ibu. Bahkan kalau kita melihat di dalam Roma 5 ayat 8. Di sana dikatakan, ketika kita ini masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Betul? Pada waktu kita masih dalam keadaan berdosa, Kristus tetap mau datang untuk kita. Salib itu adalah bukti bahwa Allah tidak memilih mempertahankan jarak. Tetapi salib itu menjadi bukti bahwa Allah itu membuka jalan agar musuh itu menjadi anak-anaknya. Maka kita bersyukur Bapak Ibu, kita memiliki Allah yang begitu mengasihi kita. Maka Allah yang mengasihi kita itu biarlah anugerahnya yang juga menolong kita untuk kita membuka hati. Untuk kita hidup dengan integritas yang tulus di hadapan Tuhan. Sehingga kasih kita ini bukan kasih yang defense. Kasih yang sepertinya mengasihi tetapi sebetulnya menutup. Tapi menjadi kasih yang tulus. Mari kita baca bersama-sama kalimat terakhir. 1, 2, 3. Kristus mati bersama kita agar kita dapat hidup bersama Dia. Itulah yang dilakukan Kristus bagi kita. Sebuah kerinduan yang Paulus sampaikan ya. Jemaat, relasi dengan jemaat itu menjadi sebuah cerminan persatuan yang permanen, tidak terpisahkan antara jemaat dengan Kristus. Dan itulah yang juga kita harus kerjakan Bapak Ibu. Mungkin kasih yang defense selalu bertanya begini, bagaimana nih aku melindungi hatiku? Bagaimana supaya aku tidak terluka kembali? Tetapi kasih yang telah disentuh oleh Kristus memberikan sebuah pertanyaan. Bagaimana aku membuka hatiku? Aku menyerahkan hatiku kepada Kristus demi pemulihan. Sebagaimana Kristus lebih dahulu membuka jalan pendamaian bagi aku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kasih-Mu yang menerima kami. Terima kasih Engkau telah membuka hati bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan menolong kami semuanya melewati setiap proses. Mungkin di antara kami ada yang terluka, begitu berat, menyakitkan. Hati kami ada yang pernah mengalami trauma,
sampai kami harus menolak, bahkan mungkin terucap tidak ada kata maaf bagi seseorang. Tapi biarlah firman-Mu mengingatkan kami Tuhan, Engkau tidak menjaga jarak, Engkau mencari kami pada waktu kami sedang berdosa. Situasi yang buruk pun Engkau tetap mencari kami. Tuhan, biarlah itu yang menjadi kekuatan bagi kami, itu yang menjadi penghiburan bagi kami. Kami mau menyerahkan ke dalam tangan anugerah-Mu, sehingga Engkau yang menolong kami. Memiliki hati yang tulus, memiliki hati yang mengasihi bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Jemaat yang terkasih, kini tiba saatnya bagi kita untuk mempersiapkan persembahan sebagai ungkapan syukur atas anugerah Tuhan bagi kita. Jemaat dapat memberikan persembahan secara tunai melalui amplop kuning yang telah dibagikan di awal ibadah, lalu dimasukkan ke dalam kotak persembahan berwarna hitam setelah selesai ibadah. Jemaat juga dapat memberikan persembahan secara non-tunai melalui transfer atau scan kris ke rekening yang tertera di layar. Sambil mempersiapkan persembahan kita, selamat menyaksikan Warta Gereja minggu ini. Shalom keluarga Reform Exodus Community, senang berjumpa kembali. Selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali hadir. Jika Anda butuh dukungan doa atau memiliki pertanyaan seputar firman Tuhan, silakan kunjungi link berikut ini. Demikian Warta Jemaat pekan ini. Extending Grace, Sharing Life, sampai jumpa, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, yang pertama, bagi Bapak Ibu yang kemarin hadir di acara ucapan syukur HUT REK yang ke-34, bisa minta waktu untuk mengisi link evaluasi. Jikalau Bapak Ibu punya masukan, punya saran, atau bahkan mungkin diberkati dengan persiapan dengan acara yang sudah dikerjakan, boleh Bapak Ibu melalui link ini ya. Jadi apresiasi pun juga sesuatu yang berguna ya, itu menjadi sesuatu hal yang nanti kita bisa gunakan untuk masukan di event-event yang akan datang ya. Bapak Ibu bisa scan link yang ada di layar ini. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, ibadah Exo Youth atau pemuda Sabtu yang akan datang sudah seperti biasa. Kemarin tidak ada karena kita merayakan HUT bersama-sama. Nah, Sabtu yang akan datang sudah akan berjalan seperti biasanya. Di tempat ini pukul 6 sampai selesai ya, kurang lebih pukul 20. Nah, biasanya dilanjutkan dengan bermain ya, ngobrol untuk memperkuat komunitas anak-anak muda di tempat ini. Temanya Bapak Ibu bisa melihat di layar. Lalu yang berikutnya ada sebuah acara yang akan dilaksanakan oleh anak-anak pemuda ya. Ini dari Exo Youth, betul ya. Dari Exo Youth, yaitu ibadah penyambutan mahasiswa baru. Nah, ibadah penyambutan mahasiswa baru akan dilaksanakan pada tanggal 15 hari Sabtu di tempat ini, betul ya, di tempat ini. Nah, silakan, ini Bapak Ibu yang punya saudara, punya teman, misalkan mereka baru datang dari kampung halaman gitu kan, ini kan ini ya masa-masa tahun ajaran baru ya, mahasiswa baru biasanya juga datang
Ya, yang liburan juga sudah mulai pulang, itu bulan Agustus kurang lebih. Nah, kadang-kadang ada anak-anak baru itu yang bingung cari gereja. Iya toh? Mana ya beribadahnya dan lain sebagainya. Nah, kalau Bapak Ibu tahu mereka, kenal mereka, nah Bapak Ibu bisa sarankan untuk mereka bisa mengikuti acara ini nanti supaya mereka juga kenal dengan komunitas pemuda di tempat ini. Mereka bisa bertumbuh bersama-sama di tempat ini. Begitu ya. Jadi ini pembicaranya Pendeta Yakub, Pak Yakub. Tempatnya di tempat ini, apakah perlu registrasi? Oh ini ya, registrasinya ini. Bapak Ibu nanti mungkin bisa foto atau nanti ada di warta juga di event. Nah di rek.or.id/event yang biasa Bapak Ibu gunakan untuk daftar-daftar atau registrasi acara. Di situ juga mudah ya, rek.or.id/event. Nah nanti ada linknya ini. Nanti di grup keluarga Rek Nginden mungkin juga bisa disebarkan supaya lebih mudah begitu ya. Oke, lalu yang berikutnya Bapak Ibu kita turut berbelasungkawa atas meninggalnya Bapak Agus Budiono Lee. Nah ini adalah papa dari Bapak Eko atau mertua dari Ibu Ica, Jessica ya, ibu mertua, bapak mertua dari Ibu Jessica. Nah biasanya ibadah di KU2 ya, Pak Eko sama Bu Jessica biasanya ibadah di KU2. Nah kita turut berduka. Mungkin ada yang belum kenal, tapi kalau saya sebutkan besannya pasti kenal. Ini besannya Bu Wilis. Nah, ya pasti kenal ya, kalau Bu Wilis pasti kenal ya. Jadi ini besannya Bu Wilis. Kemarin besannya Bapak Agus meninggal dan disemayamkan di Grand Haven. Ya itu di grup keluarga sudah saya sebutkan ya ruangannya. Bapak Ibu kalau mau menyampaikan duka bisa datang atau bisa memberikan pesan ke WA yang sudah saya tag juga di grup WA keluarga ya. Pak Eko saya sudah sebutkan di sana ya. Oke itu saja yang saya ingin tegaskan. Mari kita sebelum kita bangkit berdiri saya mau menyambut. Apakah ada yang baru pertama kali ibadah di tempat ini? Bisa angkat tangan sebentar kalau ada. Ada? Yang baru pertama kali? Oh oke ya selamat datang ya. Tuhan memberkati, di tempat ini ibadahnya 3 kali. Ya oke selamat datang ya. Tuhan memberkati. Di sini 3 kali bisa pagi seperti ini pukul 8, lalu pukul 10 dan pukul 5 sore. Nah ini kalau saya lihat kan masih muda, kalau mau ikut pemuda seperti tadi saya sampaikan ya, setiap hari Sabtu pukul 6 di tempat ini. Oke, mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama untuk persembahan, lalu kita juga berdoa untuk kebijakan di bidang hukum dan peradilan Indonesia. Dan sekali lagi kita berdoa untuk acara ucapan syukur HUT Rek yang kemarin sudah terlaksana. Siapapun yang mengikuti baik yang onsite maupun yang online, semuanya boleh semakin bertumbuh, semuanya memiliki komitmen untuk bertumbuh, terutama di dalam kelompok-kelompok kecil yang Tuhan sudah sediakan, sarana anugerah yang Tuhan sudah sediakan melalui gereja di tempat ini. Mari kita berdoa. Tuhan pada saat ini kami terus berdoa menyerahkan untuk bangsa negara kami. Tidak henti-hentinya kami berseru kepada Engkau ya Tuhan, kami memohon belas kasihan Tuhan untuk pemerintah Indonesia ini. Secara khusus pada saat ini kami menyerahkan dalam bidang hukum dan peradilan di Indonesia. Ya Tuhan, kami memohon biarlah Tuhan yang akan menolong para hakim, para jaksa, orang-orang yang bergerak di bidang peradilan di Indonesia. Kiranya mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan. Kiranya mereka mengingat kembali dengan komitmen mereka, sumpah mereka pada waktu dijabat, dilantik. Yang dengan kerinduan mereka ingin menegakkan hukum dan peradilan di bangsa ini. Tuhan Engkau menolong ya Tuhan. Kami berdoa juga kalau pada saat ini kami mendengar masih ada permainan peradilan, ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat sipil.
Tuhan tolong ya Tuhan. Tuhan yang akan membangkitkan orang-orang yang takut akan Tuhan untuk menyelesaikan setiap persoalan ini. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau ampuni bangsa ini, pemimpin-pemimpin yang seharusnya melakukan keadilan, tapi justru melawan keadilan. Tuhan, Engkau ampuni bangsa ini. Kami hanya memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang akan membawa bangsa ini keluar dari setiap jerat permasalahan hukum dan peradilan yang saat ini sedang kami alami. Dan pada saat ini kami juga berdoa untuk ucapan syukur penyertaan Tuhan bagi gereja kami. Kami bersyukur semua berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang mengikuti. Kiranya Tuhan, Engkau juga yang akan menyegarkan hati mereka, memberi semangat untuk terus bertumbuh, menikmati setiap anugerah yang Tuhan sediakan melalui gereja-Mu di tempat ini. Tuhan, Engkau menolong ya Tuhan umat-Mu, dan satu kerinduan kami semua, kami boleh semakin serupa dengan Engkau. Tuhan, terima kasih kami menyerahkan untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Engkau juga yang akan memberkati, memakai untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati para pengurus, kiranya mereka juga terus dimampukan mempergunakan mengelola persembahan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan Engkau juga memberkati jemaat Tuhan yang sudah mengumpulkan. Engkau yang akan terus memelihara anak-anak-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Pada dikasih Tuhan, setelah mendengar firman Tuhan, pulanglah dan menjadi pelaku-pelaku firman, dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kiranya Allah Bapa yang akan memberkati dan melindungimu, Tuhan Yesus Kristus memberikan damai sejahtera, dan Allah Roh Kudus terus hadir memimpin di dalam setiap langkah hidupmu. Segala hal yang baik, yang manis dan sempurna dari Allah Tritunggal dilimpahkan bagimu, dan terimalah semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih para pelayan, Tuhan memberkati.